Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah tema pada malam hari ini adalah pentingnya menjaga waktu. Pentingnya menjaga waktu. Ada sebuah hadis yang tahun lalu juga pernah kita sampaikan di acara buka bersama, yaitu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Rawahu al-Hakim. Yang artinya kurang lebih, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang berikutnya, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Hakim. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu kewajiban untuk memperhatikan waktu-waktu yang ada, wabil khususnya yaitu waktu yang 5 sebelum datang yang 5, sebagaimana dalam hadis tadi. Yang pertama adalah apa? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau sudah sepuh, sudah lansia, nyuwun ngapunten, bersyukur dan juga banyak mengisi waktu untuk ibadah. Karena nyuwun ngapunten berkenaan dengan umur, sebetulnya kita tidak tahu umur kita masing-masing. Namun demikian, kalau sudah sepuh tentunya hendaknya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti kata pepatah, tua-tua keladi makin tua. Napa Bapak Ibu? Seperti anak muda. Jadi tua-tua keladi, jangan sampai. Nah, jangan sampai juga seperti orang Jawa bilang, gaplek perintilan, wis tua lah nggih, menika ibu-ibu sing jawab nggih. Nah, itu jangan sampai terjadi. Justru sudah berumur 40, 45, 50, 60 ke sana, maka silahkan nggih, ibadahnya dipentingkan. Sholat 5 waktu dijaga, syukur-syukur bisa berjamaah di masjid, kemudian juga ada pengajian hadir, subhanallah. Nah, itu seperti itu harus diperhatikan, biar mendapatkan bekal yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi dikatakan adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi sehat itu salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Sehingga ada perkataan, yakni pepatah Arab itu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usi al-as-sihhat, la yarahu illa al-mardud. Kesehatan itu adalah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat.
yang tidak ada atau tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit itu sebenarnya kepengin sekali bisa sehat seperti kita. Ibaratnya kesehatan itu bagaikan mahkota. Sedangkan kita yang sehat itu tidak merasa padahal kita punya mahkota, yaitu kesehatan tadi. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena, lupa. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi dikatakan di antara 5 waktu tadi adalah yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Oleh karena itu alhamdulillah ibu-ibu sudah dijatah takjil ya ibu-ibu ya. Remen boten ibu-ibu? Seneng boten dijatah takjil panitia? Remen nggih? Ampun terus kula nggih, ampun gelo. Justru kalau tidak terdaftar maka bisa menghubungi panitia. Pak, kula kok dereng didaftar nggih Pak? Kula badhe sedekah. Karena memberi takjil orang yang berpuasa itu kan mendapatkan pahala, nggih. Nanti bisa double, saya sendiri puasa, kemudian yang makan makanan yang saya urun di situ, ya, itu nanti saya juga dapat pahala double. Alhamdulillah. Jadi harus semangat dan terima kasih maturun kepada Bapak Ibu. Walaupun yang dipakai itu nama ibu-ibu, nyuwun ngapunten nggih, di balik itu ada bapak-bapak. Nggih napa nggih? Nggih nggih Pak Narto nggih. Maring ibu kan saking bapak nggih. Nah, untuk takjil alhamdulillah nggih matur nuwun. Kemudian berikutnya adalah masa sibuk, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Tadi dikatakan ada hadis tadi nggih. Maka jangan sampai waktu yang luang itu kita tidak gunakan untuk beribadah. Sempatkan untuk beribadah. Baik itu dengan zikir, tadarus, istighfar. Kalau capek ya istirahat, tentunya begitu nggih. Bukan berarti 24 jam harus baca Al-Qur'an, tidak. Kalau capek ya istirahat, enggak apa-apa. Yang seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir adalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kula panjenengan mangke ditimbali dening Allah mboten? Ditimbali nggih. Nak pun wanci ini pun mesti Bapak Ibu nggih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa bernyawa itu nanti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat harus kita jaga, kemudian puasa, kemudian beramal soleh yang lain monggo, dengan sedekah, bertutur kata yang baik, dengan sesama jangan saling menyakiti, menjaga kerukunan seperti itu, berkata-kata yang baik, sebagaimana dalam hadis yaitu la yu'min man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah begitu nggih. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Ibaratnya diam itu emas, kalau berbicara itu bukan emas. Itu ya. Jadi monggo digunakan sebaik-baiknya. Yang terakhir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam ibadah yang kita lakukan tentu berusaha sesempurna mungkin, tapi karena kita ini hamba-hamba Allah yang lemah tentu banyak kekurangan, maka iringi ibadah kita dalam setiap waktunya
untuk banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.